Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi, analisis, dan fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, politik, sosial, hingga isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat di dunia sepak bola tanah air, yaitu misi besar PSSI untuk menyelaraskan gaya main timnas Indonesia dengan formasi 4B. Sebuah langkah strategis yang digagas langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang diyakini bisa menjadi pondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia, baik di level senior maupun junior. Kita tahu bersama, dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia terus mengalami transformasi besar-besaran. Mulai dari hadirnya banyak pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda, penunjukan pelatih asing dengan reputasi internasional, hingga gebrakan di level usia muda untuk membangun fondasi jangka panjang. Nah, salah satu hal paling menarik adalah bagaimana PSSI kini berusaha menata sistem permainan timnas Indonesia agar selaras dari level U23 hingga senior. Fokus utamanya ada pada penggunaan formasi 4-back sebagai dasar filosofi permainan. Formasi ini bukan hal baru dalam sepak bola modern. Hampir sebagian besar tim-tim besar dunia menerapkan pola dasar 4-back untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Namun, bagi Indonesia, penerapan ini bukan hanya soal strategi di lapangan, melainkan juga menyangkut konsistensi, kesinambungan, hingga identitas sepak bola nasional. Mari kita bedah bersama, bagaimana sebenarnya rencana besar ini, apa tantangannya, apa kelebihannya, dan bagaimana dampaknya bagi masa depan timnas Indonesia. Latar belakang. Masalah kesinambungan di timnas Indonesia. Salah satu problem klasik sepak bola Indonesia adalah tidak adanya kesinambungan gaya main antara tim junior dan senior. Kita sering mendengar keluhan bahwa pemain muda yang naik ke tim senior harus beradaptasi dari nol karena filosofi permainan yang berbeda. Contohnya, di level U19 atau U23, seringkali pelatih menggunakan pendekatan permainan yang berbeda total dengan tim senior. Alhasil, pemain yang baru promosi ke level senior harus berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Proses adaptasi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga bisa menghambat perkembangan karier pemain. Nah, inilah yang ingin diubah oleh Erick Thohir. Ia menekankan bahwa sepak bola Indonesia harus punya benang merah filosofi yang jelas, dari level paling bawah hingga senior. Sehingga, ketika seorang pemain muda naik ke jenjang berikutnya, ia sudah terbiasa dengan sistem, formasi, dan gaya bermain yang diterapkan. Konteks kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kebijakan ini muncul di tengah perjuangan timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Garuda muda asuhan Gerald van den Berg sempat terseok-seok ketika hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Laos di laga pertama. Namun mereka bangkit dengan kemenangan telak 5-0 atas Makau di laga kedua. Meski begitu, peluang untuk lolos masih terbilang tipis karena jalan menuju putaran final bergantung pada hasil laga terakhir menghadapi Korea Selatan. Situasi ini memang menyulitkan, tapi PSSI menegaskan bahwa hasil turnamen bukan satu-satunya tolok ukur. Yang lebih penting adalah bagaimana filosofi permainan yang ingin dibangun mulai terlihat, terutama dengan penerapan formasi 4B. Erick Thohir, filosofi jangka panjang. Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia, baik U23 maupun senior, harus kompak menggunakan pola 4B. Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun identitas sepak bola Indonesia. Ia khawatir, jika pelatih berganti-ganti dan selalu membawa filosofi masing-masing, maka timnas tidak akan pernah punya pondasi yang stabil. Itulah mengapa meskipun Gerald van den Berg gagal meloloskan U23 ke Piala Asia, posisinya tetap aman. Sebab yang utama adalah memastikan filosofi ini terus berlanjut. Dalam sepak bola modern, pergantian pelatih memang lumrah, tapi tim-tim besar dunia, seperti Jepang atau Korea Selatan, tetap bisa mempertahankan identitas permainan mereka meskipun berganti pelatih. Hal ini dimungkinkan karena mereka sudah punya blueprint jelas yang harus diikuti oleh semua pelatih. Nah, inilah yang kini coba diterapkan PSSI. Plus minus formasi 4-back sekarang kita bahas lebih teknis.
Apa sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari formasi 4 back? Kelebihannya jelas, formasi ini memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. 4 back bisa menjaga area pertahanan dengan lebih rapat, sementara gelandang bisa lebih leluasa membantu serangan. Selain itu, formasi ini fleksibel untuk dikembangkan menjadi 4-3-3, 4-2-3-1, atau bahkan 4-1-4-1 tergantung kebutuhan. Bagi Indonesia, yang selama ini sering kewalahan menghadapi tim dengan pressing tinggi, pola 4 back bisa memberikan stabilitas. Back tengah bisa lebih fokus menjaga area, sementara back sayap bisa aktif membantu serangan. Namun, kelemahannya juga ada. Formasi ini menuntut back sayap yang punya stamina luar biasa karena harus naik turun sepanjang pertandingan. Selain itu, koordinasi antar back harus sangat solid, karena celah sekecil apapun bisa dimanfaatkan lawan. Inilah PR besar bagi timnas Indonesia, bagaimana melatih back-back lokal agar terbiasa dengan sistem ini. Peran pelatih, Van den Burg dan Kluivert. Di level U23, Gerald Van den Burg mulai memperkenalkan pola ini dengan menurunkan 4 back, seperti Alvarez Buffon, Kakang Rudianto, Dion Marks, dan Frankie Misa. Hasilnya cukup positif saat melawan Makau. Sementara itu, di level senior, Patrick Kluivert juga menggunakan pola 4 back dengan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Shin Patinama, dan Yakob Sayuri. Hasilnya, Indonesia sukses mengalahkan Taiwan dengan skor 6-0. Kesamaan inilah yang ingin dijaga PSSI. Jadi, meskipun berbeda pelatih, sistemnya tetap sama. Perbandingan dengan negara lain, kalau kita lihat Jepang, mereka sudah sejak lama membangun filosofi permainan berbasis penguasaan bola dengan pola 4 back. Hasilnya jelas, mereka konsisten tampil di Piala Dunia. Korea Selatan juga demikian. Dari level junior hingga senior, mereka selalu bermain dengan intensitas tinggi dan pola 4 back yang solid. Bahkan Vietnam, yang selama ini jadi rival utama Indonesia di Asia Tenggara, punya identitas permainan berbasis pressing dan transisi cepat. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan bakat alam. Dibutuhkan sistem yang jelas dan berkesinambungan. Inilah yang coba ditiru dari negara-negara tersebut. Dampak jangka panjang kalau konsisten dijalankan, strategi ini bisa membawa dampak besar. Pemain muda yang sejak usia dini sudah terbiasa dengan pola 4 back akan lebih mudah beradaptasi saat naik ke tim U23 atau senior. Selain itu, klub-klub lokal juga bisa menyesuaikan diri dengan filosofi ini, sehingga menghasilkan lebih banyak pemain yang siap pakai untuk timnas. Dengan demikian, Indonesia bisa punya identitas permainan yang jelas, disiplin bertahan, kuat dalam transisi, dan tajam dalam menyerang. Tantangan yang harus dihadapi tentu saja, jalan ini tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kualitas back lokal yang masih minim pengalaman di level internasional, hingga konsistensi PSSI dalam menjaga filosofi ini meski ada pergantian pengurus di masa depan. Selain itu, dibutuhkan kerjasama erat dengan klub-klub Liga 1 agar mereka juga ikut mengembangkan pemain dengan pola serupa. Jika hanya timnas yang menerapkan sistem ini, sementara di klub pemain dilatih dengan pola berbeda, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan panjang tentang misi besar PSSI menyelaraskan gaya main timnas Indonesia dengan formasi 4 back. Sebuah langkah strategis yang jika konsisten diterapkan bisa menjadi pondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tentu saja ada tantangan besar yang harus dihadapi, tapi kalau kita lihat negara-negara lain yang sudah berhasil, semuanya berawal dari konsistensi filosofi permainan. Sekarang tinggal bagaimana PSSI, pelatih, pemain, dan klub bisa bersinergi demi satu tujuan besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola yang disegani di Asia. Kalau menurut kalian, apakah strategi 4 back ini akan membawa Garuda semakin terbang tinggi? Atau justru masih ada banyak PR yang harus dibenahi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update-update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Cek Fakta.